Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan soal di Quizizz. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita klik di bagian bawah profil, ada tulisan buat kuis baru. Kita akan diarahkan untuk memberikan nama kuis ini. Saya akan gunakan nama ilmu pengetahuan umum. Lalu dipilih subjek yang relevan. Saya gunakan pendidikan. Kemudian klik selanjutnya. Ini adalah tampilan dalam pembuatan soalnya. Di sini ada 5 pilihan bentuk soal. Saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari pilihan ganda. Nah, ini adalah kolom untuk membuat soal. Di pojok sini kita bisa mengganti bentuk soal menjadi checkbox, fill in the blank, atau open-ended atau polling. Saya akan tetapkan di multiple choice. Selanjutnya ini adalah kolom untuk menulis pertanyaan. Ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan, misalnya ini untuk cetak miring, ini untuk tulisan yang digarisbawahi, kemudian bisa diganti warna tulisannya. Dan juga ada yang lainnya, ini bisa membuat pangkat, ini untuk membuat tulisannya agak ke bawah, dan yang ini untuk memasukkan simbol. Jadi ada beberapa simbol, ada Latin, ada Greek, ada kurensi juga, kemudian bisa memasukkan emoji, dan juga bisa memasukkan simbol matematika. Ya, kita kembalikan. Selain itu, selain mengisi tulisan, di soal ini kita juga bisa menambahkan rumus matematika atau gambar atau juga audio. Pertama, saya akan membuat soal yang biasa saja dulu tanpa menambahkan rumus, gambar, atau audio. Saya ketik pertanyaannya, misalnya siapakah Presiden Indonesia pertama? Kemudian kita tulis pilihan-pilihan jawabannya. Nah, pada kolom pilihan jawaban ini kita juga bisa memasukkan rumus matematika dan gambar, tapi untuk audio tidak bisa. Jika ingin menambahkan pilihan jawaban yang kelima, tinggal diklik ini saja, maka akan muncul kolom untuk menulis pilihan jawaban kelima. Karena di sini saya akan membuat 4 pilihan jawaban saja, maka saya akan hapus saja yang ini. Dan yang 2 ini juga masih bisa dihapus dengan catatan ada minimal 2 pilihan jawaban. Setelah itu kita centang mana jawaban yang benar. Kemudian di sini ada tanda kurikulum, diabaikan saja. Lalu ada estimasi waktu untuk menjawab soal. Ada beberapa pilihan, mulai dari 5 detik sampai yang paling lama adalah 15 menit. Saya akan
tetapkan saja 30 detik. Jika sudah, kita tinggal pilih simpan, dan di kanan ini adalah tampilan di gadget siswa saat nanti memainkan kuisnya. Kita klik simpan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai pertanyaan yang pertama. Untuk membuat pertanyaan selanjutnya, kita bisa mengklik langsung yang di bawah di sini, atau juga bisa klik pada bagian ini untuk menambahkan pertanyaan baru. Saya selanjutnya akan membuat soal pilihan ganda terlebih dahulu, cuman di sini saya akan menambahkan rumus matematika. Contohnya, saya akan membuat pertanyaan pecahan, misalnya 1/3 ditambah 2/3, seperti itu ya. Kita klik tambahkan rumus matematika, kemudian tunggu. Nah, sudah muncul kolomnya, kita bisa langsung tulis soalnya. Pertama, dipilih bentuk pecahannya, yang ini ditulis saja. Ditambah 2/3 sama dengan, ya, jadi sudah selesai, tinggal diklik masukkan. Maka pertanyaan pecahannya sudah selesai. Selanjutnya kita isi pada kolom jawaban, pilihan jawaban. Mungkin seperti ini pilihan jawabannya. Jangan lupa juga dicentang mana jawaban yang benar. Waktunya saya tetapkan 30 detik, kemudian kita simpan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membuat soal yang rumit untuk ditulis seperti soal matematika, kimia, atau fisika? Kan kemungkinan juga ada beberapa soal yang sulit untuk ditulis secara manual. Jadi, caranya gampang saja Bapak Ibu, kita bisa akali dengan menambahkan gambar. Nah, contohnya di sini saya akan membuat soal kimia. Jadi saya pilih dulu bentuk soalnya yang pilihan ganda saja dulu dipakai. Nah, kita sebelumnya harus menyiapkan terlebih dahulu gambar soal yang akan kita gunakan. Jadi saya sudah menyiapkan gambar soal kimia, diklik saja pada bagian gambar tadi. Di sini ada pilihannya gambar atau audio. Jika ingin menambahkan gambar, tetapkan di gambar. Kalau ingin menambahkan audio, diklik saja yang audio. Diklik tanda tambahnya untuk menambahkan gambar. Saya akan menambahkan gambar ini, kemudian klik open. Gambarnya sudah muncul, kita tinggal menuliskan soalnya saja. Nah, misalnya seperti ini soalnya. Lalu kita tuliskan pilihan jawabannya, misalnya seperti ini. Dicentang jawaban yang benar. Waktunya mungkin karena ini soalnya kita anggap lebih susah, mungkin kita bisa longgarkan waktunya menjadi 60 detik. Lalu kita simpan. Nah, seperti itu caranya untuk menulis soal yang sekiranya rumit.
untuk Bapak Ibu guru yang mengajarkan bahasa Inggris juga bisa memanfaatkan fitur audio di bagian penulisan soal untuk membuat soal listening misalnya. Jadi caranya sama saja seperti tadi, dengan catatan kita siapkan terlebih dahulu file audionya. Baik, saya akan lanjut ke bentuk soal yang kedua, yaitu soal kotak centang atau checkbox. Kita klik saja yang ini. Maka akan muncul tab untuk membuat soal. Sebenarnya langkahnya sama saja seperti yang tadi, cuma di sini jawabannya memungkinkan lebih dari satu. Misalnya saya membuat soal seperti ini, yang termasuk trias politika. Kita tulis pilihan jawabannya. Kemudian kita centang jawaban yang mana yang benar. Jadi di sini ada 3 jawaban yang benar, maka kita centang ketiganya. Selanjutnya kita atur estimasi waktunya, saya tetapkan 30 detik, lalu tinggal disimpan dan pertanyaannya selesai. Kemudian bentuk yang selanjutnya ada isi bagian yang kosong atau fill in blank. Nah, ini sudah muncul tab untuk menulis pertanyaannya. Sama juga seperti tadi, ini ada kolom untuk menulis pertanyaan, cuma bedanya di sini jawabannya berupa isian seperti itu. Kita tulis saja pertanyaannya terlebih dahulu, misalnya contohnya pertanyaannya, siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Lalu kita buat jawabannya di kolom menjawab ini. Di bawah kolom menjawab ini ada kolom alternatif. Maksudnya di sini kita bisa memasukkan jawaban alternatif yang juga merupakan jawaban benar, tetapi bentuk penulisannya berbeda. Misalnya di sini kan jawabannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mungkin saja siswa Bapak Ibu ada yang menjawab Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, namun dengan penulisan yang berbeda seperti yang ini. Penulisan yang seperti ini sejujurnya kan memang benar, namun apabila tidak diisi di jawaban alternatif maka akan dianggap salah dalam sistem kuisisnya ini. Karena berbeda satu huruf saja, maka jawaban akan dianggap salah oleh sistem yang ada dalam kuisis. Jika ada jawaban alternatif yang lain bisa ditambahkan dengan mengklik di sini. Apabila tidak, dicukupkan saja seperti ini.
Estimasi waktunya saya ganti menjadi 45 detik karena mungkin perlu waktu juga untuk mengetik jawabannya. Lalu kita simpan. Nah, sudah. Selanjutnya ke bentuk soal pemilihan atau polling. Kita klik saja. Nah, jadi jenis soal ini adalah jenis soal jejak pendapat atau bisa juga digunakan untuk survei. Jadi nantinya setiap jawaban dari soal ini akan dianggap sebagai jawaban benar oleh sistem di dalam kuisis. Contoh pertanyaannya seperti seberapa menyenangkannya bermain kuisis, atau apakah belajar menggunakan kuisis menyenangkan, seperti itu misalnya ya. Saya ketik terlebih dahulu. Nah, seperti ini saya akan tulis pilihan jawabannya. Yang pertama, tidak menyenangkan. Kedua, cukup menyenangkan. Yang ketiga, menyenangkan. Dan keempat, sangat menyenangkan. Nah, apabila kita ingin menambah pilihan jawaban, tinggal diklik saja pada bagian ini. Nah, jadi siswa nanti akan memilih satu saja dari 4 pilihan jawaban ini. Namun, apabila kita memungkinkan beberapa pilihan jawaban, kita bisa centang saja pada bagian ini. Saya tidak centang karena pertanyaan ini hanya perlu satu jawaban saja. Estimasi waktunya juga tetapkan 30 detik, kemudian simpan. Nah, sudah selesai. Dan yang terakhir ada jenis bentuk soal open end atau terbuka berakhir. Kita coba klik. Nah, ini dia kolomnya. Bisa dikatakan bentuk soal ini memungkinkan kita untuk membuat soal esai atau juga bisa soal jajak pendapat yang tidak ada jawaban salahnya. Misalnya saya akan membuat soal apakah penggunaan media kuisis ini mampu meningkatkan motivasi belajar Anda? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya sudah selesai saya ketik, tinggal diatur estimasi waktunya mungkin 5 menit karena ini pertanyaan esai, lalu tinggal diklik simpan. Ya, itu tadi pilihan-pilihan bentuk soal yang ada di kuisis. Nah, selain Bapak Ibu bisa membuat soal secara mandiri, Bapak Ibu juga bisa menggunakan soal-soal kuis dari orang lain seperti tadi caranya melalui fitur
pencarian kuis, kemudian tinggal disimpan dan dimainkan bersama siswa Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu guru tidak ingin menggunakan semua soal dari orang lain, misalnya hanya ingin menggunakan satu atau beberapa soalnya saja, tapi Bapak Ibu malas untuk mengetik ulang. Jadi ada cara gampangnya, yaitu dengan cara menggunakan fitur teleport ini. Jadi dengan teleport ini kita bisa menteleportasikan soal dari kuis yang dibuat oleh orang lain ke kuis yang kita buat secara mandiri. Kita coba saja klik teleport. Nah, ini dia akan secara otomatis melakukan pencarian sesuai dengan judul dari kuis kita, yaitu ilmu pengetahuan umum. Maka ini ada tampilannya beberapa kuis-kuis yang ada. Di bagian kanan ini adalah penjabaran dari soal-soal kuis tersebut. Yang mana yang kita suka dan ingin kita tambahkan bisa kita langsung arahkan, kemudian klik tambah. Maka secara otomatis soal ini akan menjadi soal kita di kuis mandiri yang telah kita buat. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan soal yang spesifik, contohnya integral matematika seperti itu misalnya. Kita tinggal ganti saja kata kuncinya tadi menjadi integral. Kemudian di enter saja untuk mencari. Ditunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul beberapa pilihan soal. Kita coba buka yang pertama ini. Nah, ini dia isi dari soal-soal tersebut. Kita tinggal pilih yang mana kita suka, maka kita akan tambahkan ke soal quizzes yang telah kita buat. Misalnya saya ingin menambahkannya ini, kita tinggal klik saja tanda tambah di sini. Maka soal ini akan berpindah atau berteleportasi ke soal kuis mandiri yang telah kita buat. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Kita kembalikan. Jadi kita sudah selesai membuat soal-soal dalam kuis ini. Jika sudah, kita bisa klik kembali pada bagian ini, diklik saja. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk menambahkan judul gambar. Ini bisa kita tambahkan atau tidak. Jadi terserah Bapak Ibu saja. Di sini saya akan tambahkan misalnya menggunakan gambar yang ini. Kita klik open. Selanjutnya di bawahnya ada pilihan bahasa. Kita ganti menjadi bahasa Indonesia atau Indonesian di sini. Dicari saja. Nah, ini dia. Diklik. Kemudian di bawahnya ada pilih kelas. Kita pilih untuk kelas berapakah kuis yang telah kita buat. Saya di sini tulis saja untuk kelas 12. Dan terakhir ada siapa yang bisa melihat kuis ini, artinya privasi dari kuis ini saya tetapkan untuk publik terlihat oleh semua orang. Jika sudah, kita tinggal klik simpan.
jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat kuis mandiri kita. Bisa juga dicek di bagian kuisku. Nah, di sini sudah ada ya, juga di folder dibuat olehku. Nah, ini dia kuis yang baru saja kita buat. Nah, mengenai bagaimana cara memainkannya akan dijelaskan di tutorial selanjutnya. Begitu juga dengan cara mendownload hasil kuisnya dan juga cara mengintegrasikan akun Quizizz kita dengan akun Google Classroom yang kita punya. Baiklah, demikian pelatihan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan menjadi peserta dalam pelatihan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba di rumah masing-masing. Apabila ada hal yang kurang dimengerti atau menemui kendala, bisa didiskusikan di grup WA dan juga ditunggu dokumentasinya baik berupa foto ataupun video. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada hal yang salah atau kurang berkenan. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.